Ini ada baterai apa ya? Bentar. Ini mungkin eh rasa sudah. Oke, mari kita mulai. Oke, bagi Bapak Ibu sekalian yang baru hadir pada sore hari ini yang hari Rabu tidak sempat hadir, ada rekamannya ya nanti di YouTube. Silakan diikuti. Dan kalau belum tayang, rasanya sih belum tayang ya. Nanti akan tayang, saya tayangkan segera karena masih perlu diedit lagi teman-teman Bapak Ibu sekalian. Dan mengapa perlu diedit? Karena ada beberapa hal yang perlu di apa? Perlu di tidak ditampilkan karena mungkin ada konten sensitif yang bisa didengar atau dilihat oleh orang lain dan mungkin multi persepsi. Nah, makanya saya sering kali mengundang Bapak Ibu sekalian untuk hadir langsung di acara ini karena tidak ada potongan atau tidak ada editing. Semuanya langsung ya, tidak ada yang dipotong. Baik, kita akan segera memasuki bahasan. Bentar. Buku 13. Oke, saya tampilkan di layar monitor. Mana ya? Sementara Bapak Ibu sekalian teman-teman. Ini kok nggak ada ya? Buku 13. Oke, nah ini. Oke. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam sub yang ketiga, intuisi dan pewahyuan. Oke, sudah siap? Mari kita mulai. Hidup berjalan di dalam roh adalah hidup berdasar persekutuan pribadi dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa. Fungsi otak manusia hanya untuk mengerti apa-apa yang diberikan oleh mereka melalui intuisi dan pewahyuan. Jadi otak hanya untuk mengerti apa-apa saja yang diberikan oleh mereka melalui intuisi pewahyuan. Sebentar. Mohon maaf ada telepon masuk. Ya, saya teruskan. Sorry, maaf ya. Fungsi otak manusia hanya untuk mengerti apa-apa yang diberikan oleh Allah melalui intuisi dan pewahyuan. Bahkan melakukan segala sesuatu juga dia yang akan mengerjakannya dalam kita. Jadi tubuh kita ini sebetulnya adalah casing yang di dalamnya begitu banyak hal yang diberikan oleh Allah dalam diri kita. Bahkan yang mengerjakannya semuanya ini adalah Allah. Jadi kita itu nggak punya kemampuan apapun selain kemudian membawa diri kita ke dalam seluruh kemampuan Allah itu. Luar biasa ya. Ternyata seperti begitu loh. Nah, otak manusia hanya menerima, mengerti. Yang melakukan dengan segala kekuatan dari Allah itu adalah mereka sendiri. Gitu Bapak Ibu sekalian, mengerti nggak? Ibrani 8 ayat 10, silakan dibaca oleh Ibu Lan. Ibrani 8 ayat 10. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka
dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Terima Amin. kasih Bulan. Yesaya 30 ayat 20. Silakan Ibu Helvi bisa baca Bu. Yesaya 30. Pasal 30 ayat 20 ya Pak Doni. Betul Bu. Silakan. Dan walaupun namun pengajaranmu tidak akan jalan Terima kasih Bu Helvi. ya Pak Doni. Ya, Markus 16 ayat 8. Saya minta Ibu Esther. Ada? Oke. Baik, Pak. Markus 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Amin. Memberitakan. Memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Terima kasih Bu Esther. Sama-sama, Pak. Filipi 2 ayat 12. Silahkan dibaca Ibu Ari. Filipi 2 ayat 12. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama. Galatia 2 ayat 20. Ibu Dina. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidup secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terima kasih Bu Dina. Matius 6 ayat 33. Ibu Marta ada? Yes. Silakan. Betul banget suaranya. Betul banget Bu. Ya, boleh silakan Bu terus. Tes, tes. Halo, Nah, sekarang baru kedengaran. Silakan. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima Amin. kasih Bu Marta. Yakobus 1 ayat 5. Silakan dibaca berikutnya oleh Pak Jeff. Ada Pak Jeff? Oke, mungkin belum siap. Berikutnya Bu Yohana ada? Belum siap juga. Oh, ada. Ada, silakan. Bu Yohana. Yakobus 1 ayat 5.
Wah, sinyalnya saya atau sinyalnya yang Yakobus atau Lukas, Pak Doni? Yakobus, Bu. Yakobus 1 ayat 5. Oke. Iya. Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membanggakan. Terima kasih, Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Lukas 12 ayat 11. Ibu Itun ada? Oke. Mungkin belum bisa. Pak Jeff ada, Pak Jeff? Ya, halo. Terima kasih, Pak Jeff. Lukas 12. 12 ya, Pak. Ayat Betul, Pak. 11. Betul. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis di rumah-rumah ibadat atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana kamu harus membela diri dan apa yang harus kamu katakan. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Ya, Yes. terima kasih, Pak Jeff. Ya. Ya, jadi ini yang menjadi landasannya ya. Ini sebenarnya dibahas juga di dalam buku Pemuridan di buku 1 sampai dengan buku 3. Ternyata ini dibahas juga ya. Seluruh apa yang diajarkan di dalam buku 13 ini fondasinya ada di buku 1, buku 2, buku 1 sampai 6. Itu fondasinya. Namun kelengkapannya sampai dengan kepengajarannya itu di dalam buku 13 lebih komplit. Mengapa? Nanti saya akan jelaskan. Oke. Dalam Ibrani 8 ayat 10, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Nah, jadi di dalam akal budi kita ini, yang di dalam otak ini ada memori ya, akal budi. Dan Tuhan naruh hukumnya dalam otak kita itu. Dan menuliskannya di hati kita. Jadi hati kita pun, hati kita yang mana? Loh hati daging, artinya loh hati yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Okay? Dan itu adalah kehidupan atau tubuh yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kita sebetulnya, bukan di hati yang lama. Dan kalau kemudian Tuhan tuliskan hukum dalam akal budi kita dan juga menaruh hukumnya. Ini dalam Ibrani 10:8 dibalik ya. Aku akan menaruh hukum dalam hati dan menuliskannya di dalam akal budi mereka. Ini dibalik-balik, nggak apa-apa sebetulnya, sama aja. Artinya setelah kita ditaruh hukum di akal budi dan dituliskannya hati kita hukum-hukum Tuhan, maka kemudian Tuhan sendiri akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Artinya apa? Setiap orang yang mempunyai akal budi yang diisi oleh firman Tuhan dan hati mereka yang diisi oleh firman Tuhan, maka kemudian Tuhan akan memimpin mereka. Di antaranya Tuhan juga akan memimpin mereka keluar dari masalah. Tuhan memimpin mereka keluar di setiap sistem dunia ini secara penuh. Dan Tuhan akan memimpin mereka masuk di dalam seluruh kebenaran kerajaan Allah agar mereka bisa mengalami siapa Tuhan. Nah, itu dia teman-teman Bapak sekalian, itu menjadi intinya. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Artinya apa? Mengenal Tuhan itu karena memang Tuhannya ingin memperkenalkan diri kepada setiap orang yang mempunyai akal budi. Tes. Mohon maaf, sempat terputus. Oke, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi ya teman-teman. Oke, sebentar. Ya. Ya, jadi akal budi yang kita punya ini diisi oleh firman Tuhan dan hati yang kemudian dituliskan oleh Tuhan juga agar diisi juga dengan firman Tuhan untuk kita dipimpin oleh Tuhan masuk ke dalam kebenaran kerajaan Allah, standar kebenaran kerajaan Allah dan kedalaman isi hati Allah. Sebetulnya itu ya. Sampai semua kemudian mengenal siapa Tuhan.
Ya. Mengapa? Karena Tuhan ingin berkenalan dengan setiap anak-anak Allah secara pribadi demi pribadi. Itu dia yang ia inginkan. Jadi kalau zaman dulu emang nggak bisa, Pak. Dulu nggak bisa karena setiap orang Israel tuh membutuhkan apa namanya? Membutuhkan menyerahkan dulu korban persembahan, korban bakaran, korban pengampunan dosa kepada para imam, baru kemudian didoakan oleh imam itu untuk kemudian dosa-dosanya diampuni di hadapan Tuhan. Itu zaman dulu di perjanjian lama. Di perjanjian baru setiap orang bahkan adalah setiap mereka adalah imam yang langsung mengenal Tuhannya, karena Tuhan kemudian menuliskan dalam hati mereka firman-Nya dan juga akal budi yang mereka punya firman-Nya. Oke, teman-teman, itu yang terjadi di masa perjanjian baru. Yesaya 30 ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, ini ngomongin soal apa? Keterbatasan di dunia ini ya. Namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tapi matamu akan terus melihat Dia. Nggak ada masalah kalau kita kemudian hidup di dunia ini serba terbatas, bukan berarti kita kemudian miskin, bukan. Serba, aduh, pun. Tes, 1, 2, 3. Ya, sinyalnya memang bermasalah ya pas mau libur gini nih. Saya nggak ngerti juga. Pas mau libur sering kali gini sinyalnya bermasalah. Ampuni teman-teman. Oke, bagaimana tadi? Nah, meskipun serba sedikit artinya bukan berarti orang yang masuk ke dalam kategori ini miskin sebetulnya ya. Tapi ingat batasannya, Paulus pun pernah mengalami apa itu berkelimpahan, apa itu berkekurangan. Itu bukan rahasia lagi, ya. Itu Paulus bilang begitu di dalam tulisannya, ya. Artinya adalah meskipun tampaknya memang ada keterbatasan di situ, tapi ini bukan berarti soal bagaimana setiap orang ini terkena kutukan, terkena kemarahan Tuhan, terkena kemudian satu apa namanya badai hidup lah katakan gitu ya. Tapi ingat ini, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tapi matamu akan terus melihat Dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Jadi artinya apa? Dalam setiap proses hidup, ingat ini ya, dalam setiap proses hidup, pengajar kita, entah itu Tuhan Yesus, entah itu Bapa Surgawi, entah itu Roh Kudus, akan membawa kita masuk ke dalam seluruh solusi atau way out. Ya. Way out yang di sini dikatakan adalah bahwa Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Jadi masalah itu nggak ditangking, masalah itu nggak dikeluarkan gitu aja, tapi masalah itu adalah bagian dari proses kita mengenal Tuhan. Salah satunya ya, bukan berarti kita, ayo masalah, mari kita mengenal Tuhan lewat masalah, ayo datang sini masalah. Nggak kayak gitu juga teman-teman ya, jadi jangan sampai salah persepsi. Masalah adalah salah satu proses untuk kita bisa mengenal Tuhan. Mengapa? Karena kita butuh Tuhan. Untuk kita mempunyai kekuatan atas masalah, ya silakan aja pakai kekuatan sendiri. Pasti akan masuk ke dalam berbagai masalah yang lebih pelik lagi dari setiap kekuatan yang kita tampilkan di situ. Tapi justru sebetulnya inilah momen bagaimana kita membutuhkan Tuhan dan bagaimana kita dipimpin olehnya masuk ke dalam seluruh kerajaan Allah. Kebenarannya. Markus 16 ayat 8, lalu kemudian ini yang terjadi ya ketika Yesus bangkit, yang menceritakan kebangkitan Yesus dan Injil ya itu adalah Yesus sendiri melalui murid-muridnya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya. Artinya apa? Yesus menghinggapi murid-muridnya. Kok bisa, Pak? Bisa. Bukankah Yesus kemudian itu sudah bangkit duluan dari kematian dan dia mempunyai tubuh sendiri? Betul. Tapi ini kita bilang gini, sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Jadi Yesus yang telah hidup bersama-sama dengan murid-muridnya, rupanya telah menanamkan benih dalam diri murid-muridnya berupa firman, yang lewat firman itu sendiri ternyata ia bisa berbicara lebih banyak daripada murid-murid yang
bicara. Nah, mengerti nggak teman-teman? Jadi murid-murid yang selama hidupnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu selama 3,5 tahun itu ternyata mereka juga diajari bagaimana menjadi pemberita Injil seperti Kristus. Tapi bukan orang-orang yang mirip-mirip seperti Kristus ya. Tapi mereka sendiri dengan firman Tuhan yang mereka punya, firman Tuhannya sendiri bicara lewat murid-muridnya itu. Jelas teman-teman? Jadi sekarang kalau kita mendengarkan firman Tuhan ya, bukan baca firman Tuhan. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, artinya kita sedang ditanami benih firman dan kemudian lewat kesanggupan dari Tuhan sendiri yang lewat tubuh kita, asalkan kita memberikan keluasan kepada Tuhan untuk bertindak, bernafas, berkata-kata lewat lidah dan mulut kita, maka kemudian ia sendiri, Yesus sendiri dengan firman-Nya itu ngomong lewat lidah dan mulut kita. Makanya teman-teman ada kekudusan jasmani dan kekudusan secara rohani. Kekudusan jasmani adalah salah satunya adalah membiarkan Tuhan secara leluasa bertindak lewat anggota tubuh kita seluruhnya. Oke, bukan cuma ngeroh saja tapi juga secara jasmani. Hindarilah pencemaran jasmani. Itu Alkitab bilang seperti itu. Ini penting. Nah, mari kita lanjutkan lagi. Filipi 2 ayat 12 dan 13 ya. Bahwa Allah yang mengerjakan dalam kita baik kemauan. Oke. Baik, kita akan segera mulai. Ya. Jadi Allah kita memberikan kepada kita kemampuan untuk mengenal Dia. Oke. Dan Dia berikan itu lewat pewahyuan, ya, pewahyuan. Meskipun pewahyuan ini bersifat rohani, tapi otak itu juga bisa dipakai untuk hal-hal yang rohani, asal sepakat dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, di sini dalam Filipi 13, Allah yang mengerjakan dalam diri kita baik kemauan, artinya keinginan. Jadi dia mengerjakan keinginan, mengerjakan lebih dulu keinginannya. To apa? To will, oke? Maupun pekerjaan, to do menurut kerelaannya. Allah membangkitkan di dalam diri kita keinginannya dan kemauan dalam bekerja menurut kerelaannya. Pak, jadi kita pasif dong? Ya enggak, kita enggak pasif artinya kita enggak menunggu dia untuk mengerjakan hal-hal yang ia inginkan. Tapi kemudian yang kita lakukan adalah ini ya, kita mengosongkan diri dengan setiap apapun yang ia nyatakan kepada kita, kemudian kita dibangun oleh pernyataan-pernyataan itu setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Maka kemudian dari apa yang ia nyatakan itu kita bisa bekerja dan kita bisa berkeinginan. Jadi pendeknya ini yang sedang dibahas dalam buku 13 ini. Bahwa kita ini sedang membangun tubuhnya Allah di muka bumi ini. Tubuhnya Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tubuhnya Roh Kudus di muka bumi ini. Kenapa? Gimana nih tiap libur? Tiap libur sinyalnya begini terus nih, saya nggak ngerti juga. Oke, lanjutkan lagi ya. Sampai di mana tadi kita? Kepotong terus. Allah yang membangun keinginan dan Allah yang membangun pula pekerjaan Dia. Diawali dengan kita kemudian membuka diri kepada seluruh keinginan-keinginan Dia. Firman-Nya kita dengarkan, sampai dengan keinginannya itu ada dalam diri kita, sampai dengan firman-Nya terbentuk dalam diri kita, sampai dengan kita mengerti pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan dalam diri kita, kita sepakat dengan Dia. Dan hal yang paling simpel, ya, di tempat yang di dalam pekerjaan yang paling simpel adalah ketika kita berdoa. Ini yang saya bagikan kemarin di webinar, maaf. Di webinar saya bagikan bagaimana kita berdoa sesuai dengan apa yang sedang sorga rencanakan. Dan pada faktanya kita sedang membangun itu dalam tubuh kita. Bagaimana sorga ini punya kantor demi kantor di muka bumi ini, dan kantor itu adalah tubuh kita ini. Tubuh kita ini adalah kantornya sorga. Kita sedang membangun cabang sorga di dunia ini. Dan yang menjadi
Yang menjadi kita mampu bukan berarti kitanya hebat luar biasa ya, enggak. Tapi karena kemudian Allah lah yang menginginkan itu terjadi. Allah lah yang kemudian mengerjakan itu terjadi dalam tubuh kita. Jadi bukan karena inisiatif kita, bukan karena kita nyodorin Tuhan ini saya, ya ini saya dengan segala keterbatasan saya, kemampuan saya, silakan berikan kemampuan kepada saya gitu ya, seperti begitu. Dan kemudian ketika kita mampu betulan, Korea saya mampu betulan, dan kemudian sombong. Nah, enggak kayak gitu, enggak. Kalau kita adalah hamba dan kemudian kita dibangkitkan pula keinginannya, kesanggupan dari Allahnya, maka kita ini adalah hamba-hamba yang nggak berguna. Artinya apa? Kalaupun kita mempunyai kemampuan, kemampuan itu memang Allah mengerjakan, bukan kita. Kita mampu berdoa, kita mampu menyembuhkan, namanya kita siapa gitu ya. Kita mampu bermujizat, emangnya kita siapa? Artinya adalah Allah yang mengadakan mujizat, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberitakan Injil. Kemampuan kita hanya menerima apa yang kemudian Ia instruksikan dan kita mengalir, bertumbuh, kemudian kita masuk ke dalam seluruh kesadarannya itu. Nah, lalu kemudian yang menjadi prosesnya dan menjadi hasil akhirnya apa? Ini yang terjadi, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin merasakan khawatir, cemas, takut, ya, mungkin mempunyai satu kebimbangan, mungkin mempunyai satu kekhawatiran tentang masa depan, badan-badan kok rasanya ngilu ya, itu dampak dari kekhawatiran. Kok rasanya nggak aman ya, kemudian sepertinya leher pada tegang gitu ya, atau kemudian jadinya pilek. Mengapa? Karena tubuh merasakan dampak dari kekhawatiran, kecemasan yang kita punya. Tubuh akan merasakan dampaknya. Siapa yang percaya itu? Siapa yang percaya itu? Tubuh akan terdampak dari kekhawatiran, kecemasan yang dipunyai oleh seseorang. Percaya nggak yang kayak gitu? Nggak percaya? Yang lain nggak percaya? Berarti bu yang lain. Percaya nggak seperti begitu? Nggak dengar, Pak. Ya? Nggak dengar? Nggak dengar. Gimana ya? Sinyal saya di sana bagus-bagus kah? Atau putus-putus kah? Iya, tapi Takut, ada suara. kadang putus. Iya, maksudnya suara saya. Timbul tenggelam. Wah, masa? Yang lain gimana teman-teman yang suara saya? Sama Pak, timbul tenggelam. Tenggelam. Ini sinyalnya memang bermasalah ya. Oke. Saya kesulitan untuk kemudian mengimbangi pembahasannya. Jadi kadang-kadang saya lagi ini tiba-tiba putus siarannya. Aduh, sebel deh. Itu kan. Itu aneh tuh. Oke. Jadi gini. Kalau kemudian seseorang terkena seperti kecemasan, kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan untuk masa depannya seperti apa, kemudian terjadi hal-hal yang misalnya kurang tidur ya, kurang bisa fokus, kurang bisa istirahat lebih tenang. Siapa yang pernah begitu? Pernah ya? Mengalaminya, Pak. Pernah ya? Mengalaminya, tapi sekarang nggak lagi. Gus, puji Tuhan. Pernah nggak ngalamin tiba-tiba pilek atau dari apa yang kemudian kita alami, kita bisa mengalami hal-hal salesma atau badan seperti kaku, leher kaku, atau asam urat naik, kadar gula naik gitu ya, nggak pernah ngecek kadar gula mungkin. Siapa yang sering kali begitu dulu atau sekarang? Masih. Kalau saya sih bukan karena ini Pak, karena kekhawatiran, cuma ya karena itu saya nyadari kurang istirahat gitu aja. Kurang tidur. Kurang tidur gitu. Tapi bukan, puji Tuhan bukan sombong ya. Kalau saya memang kalau tidur capek blek-blek, tapi karena kurang istirahat Pak. Jadi akhirnya ya gini, sekarang aja saya batuk pilek, tapi yang itu udah saya lewatin, yang kemarin berat ini, sekarang tinggal pemulihan gitu Pak. Ya, oke. Ya puji Tuhan. Jadi mungkin sekarang nggak begitu terdampak seperti dulu ya. Nah bagi manusia kebanyakan, bagi manusia natural, rupanya itu berpengaruh. Jadi ketika seseorang mengalami kecemasan yang sangat berlebihan, terjadilah yang dinamakan dengan kolesterol naik, tensi naik, atau tensi rendah ya.
Dan kemudian ini berakibat nyambungnya dari susah tidur atau bahkan sering tidur terus ya. Yang seperti yang saya bilang waktu di webinar kemarin, itu depresi, gejala depresi ternyata. Dan itu ketika kekhawatiran, kecemasan itu kan di dalam alam pikiran, di dalam alam sadar maupun alam bawah sadar. Cepat atau lambat itu masuk ke dalam tubuh. Tubuh pun akan merasakan yang namanya apa? Lemah, ya, rentan terhadap berbagai penyakit. Itu penyakit bisa masuk karena memang kemudian si tubuhnya ini udah terlanjur lemah. Ya syukur-syukur kalau punya imunitas yang kuat. Karena olahraga, fungsi jantung yang bagus, ginjal yang bagus, kemudian pencernaan yang bagus. Ya, kalau kemudian sering masuk angin, konon katanya kalau sering masuk angin itu banyak bakteri di usus yang halus atau usus yang besar. Itu tergantung dari bakteri di mana. Kalau ternyata seseorang yang sering masuk angin itu ternyata bakterinya ada di dalam usus banyak. Jadi perlu ditanggulangi. Tapi saya rasa itu bukan berasal dari hal-hal yang fisik saja. Yang terjadinya adalah berasal dari hal-hal yang berupa pikiran di dalam alam sadar maupun di dalam bawah sadar. Nah, teman-teman, kalau kita ini mengerti akan pengetahuan seperti itu, kerajaan Allah pun sebetulnya membangun juga prinsip yang seperti itu. Justru dunia mencontoh itu. Apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Contoh, ketika kemudian kita merasakan dampak dari apa yang telah Tuhan nyatakan lewat hati kita, dan kita percaya dengan iman, dan kemudian kita melanjutkan iman itu dengan tindakan-tindakan iman, dan perbuatan tindakan-tindakan itu kemudian menghasilkan nilai kebenaran yang memerdekakan kita karena kita taat sama firman Tuhan, yang terjadi tubuh kita diubah. Katakan amin. Tubuh kita diubahkan. Tepuk tangan semuanya. Tubuh kita menerima dampak dari ketaatan yang kita wujudkan lewat tindakan, bahkan lewat alam sadar kita. Semakin kita memahami bahwa kita ini adalah manusia rohani yang berasal dari sorga dan kita hanya mampir di dunia ini. Jadi di dunia ini bukan mencari segala-galanya, bukan, tapi hanya belajar tentang bagaimana mewujud nyatakan kehendak Bapa yang sempurna terjadi di bumi ini. Maka kita adalah anak-anak Allah yang sedang mengalami berbagai macam proses menumbuhkan siapa yang lebih dominan dalam tubuh kita. Ingat teman-teman, yang sering kali saya bilang, kalau kita lagi dalam masalah yang berat, yang besar, atau bahkan masalah yang ringan, biasakan untuk kemudian bertanya sama Bapak kita, sama Tuhan kita, sama Roh Kudus juga. Apa yang kau inginkan dalam hidupku lewat masalah ini? Karena itu yang menjadi standar dan menjadi agendanya sorga. Sorga lagi bentuk kita untuk kita menjadi perwakilan representatif yang layak di muka bumi ini. Agar Injil diberitakan kepada semakin banyak orang. Kenapa? Nah, kenapa semakin banyak orang? Saya kasih tahu ya rahasianya. Pengen tahu rahasianya nggak? Pengen tahu nggak? Semakin banyak orang, semakin bagus, bukan? Injil diberitakan. Tapi apakah kepada 5.000 orang, katakanlah begitu, 5.000 orang kita beritakan Injil, apakah 5.000 orang semuanya menerima Tuhan Yesus? Mungkin menerima Tuhan Yesus. Tapi apakah ke-5.000 orang itu akan bertumbuh seperti Kristus? Siapa yang yakin akan bertumbuh seperti Kristus? Seluruh 5.000 orang itu. Bisa yakin seperti 5.000 orang itu bertumbuh sempurna seperti Kristus? Saya nggak yakin loh. Mengapa nggak yakin? Apa alasannya nggak yakin? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian teman-teman mengapa saya bilang begitu nggak yakin? Karena di hati saja ada 4 macam hati. Dan 4 macam hati ini, 3 dari 4 macam hati ini, meskipun udah diberitakan firman, tetap aja hilang. Hasil akhirnya hilang semua dan nggak berbekas. Nah, dari 3 dari 4, akhirnya cuma 1 yang kemudian berbuah lebat.
karena punya tanah yang baik. Jadi katakanlah kalau ada 5.000 orang, kira-kira dari 5.000 orang itu dibagi berapa? Dibagi 3. Kira-kira sebegitulah kira-kira yang akan menerima Tuhan Yesus. Sepenuh Tuhan Yesus nantinya kelak. Jadi kalau ada 4 orang Kristen, hanya 1 kemudian yang kemudian menerima Tuhan Yesus sepenuhnya dan bertumbuh seperti apa yang ia inginkan. Mengerti maksud saya? Jadi mengapa Injil diberitakan kepada banyak orang? Sebanyak mungkin. Agar terjadi multiplikasi lebih banyak, meskipun dari sekian banyak orang itu akan mengalami, ada yang kemudian terhimpit oleh terhimpit oleh berbagai kekuatan hidup, terhimpit oleh kesenangan dunia ini dan oleh kekayaan, firman-Nya hilang. Kemudian firman yang kemudian diberikan dicaplok sama iblis, diambil, jadinya hilang damai sejahteranya. Ada juga yang kemudian tumbuh bahagia sejenak saja, tapi kemudian oleh karena berbagai macam kekhawatiran hilang juga. Tapi mereka yang kemudian membiarkan diri dipimpin oleh Roh Kudus, setiap orang yang membiarkan dirinya dipimpin masuk ke dalam berbagai kebenaran dan mereka tetap masuk ke dalam seluruh kebenaran itu, mereka yang membiarkan hatinya ditaburi oleh firman semakin lebat buahnya dan dinikmati oleh banyak orang dengan nikmat sekali. Tentu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kalau ingin menikmati buah yang manis dan ranum, bukan nggak pengen yang buah yang asam yang kecut gitu, pasti nggak mau yang makan yang kecut kan. Demikian pula orang-orang sekitar kita ingin makan buah yang ranum, yang segar, yang manis, tanpa ada ulat, tanpa ada yang busuk, tanpa ada yang pahit. So, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan buah sebagus seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada kita? Jadilah setiap kita memperlihatkan Kristus, membuat Kristus lebih aktif untuk kemudian dia memberikan keputusan. Dia memberikan kepada kita setiap hal yang leluasa untuk dia bergerak, bekerja, bahkan berdoa sekalipun. Agar kita kemudian tetap tersembunyi di balik kehidupannya. Untuk kita bisa melihat kehidupan Kristus lebih nyata dibanding kehidupan kita. Tepuk tangan semuanya teman-teman. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kemudian yang terjadi ya, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Galatia 2 ayat 20. Lalu di Matius 6 ayat 33, tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pak, jangan hal-hal yang rohani terus dong Pak, hal-hal yang jasmani juga kan penting, kan manusia kan butuh uang. Iya betul, manusia memang butuh uang. Dan manusia memang adalah manusia yang secara rohani dipulihkan oleh Tuhan. Untuk apa sih? Agar tidak mengejar hal-hal yang jasmaniah dulu. Mengapa? Hal-hal yang jasmaniah dikejar oleh orang-orang, maka kemudian orang-orang itu akan terikat kepada hal-hal kebendaan. Tapi kalau kemudian orang yang melekat kepada Tuhan, nilai-nilai kebendaan itu menjadi nilai kebendaan yang tidak mengikat mereka. Artinya, dengan setiap makanan yang kita makan setiap hari itu cukup. Karena yang paling penting adalah bukan makanannya, tapi hidupnya. Pakaian yang kita kenakan bukan berarti pakaian yang mesti gimana juga, tapi kemudian yang paling penting bagi kita adalah tubuh yang sehat. Esensi dari kehidupan kita itu yang lebih penting. Esensi dari apa yang kita pakai, yang kita kenakan ini. Bukan hal-hal yang kemudian untuk menarik orang lain, perhatian orang lain, untuk kemudian membuat mereka kemudian menjadi orang-orang yang mempunyai keiri hatian kepada kita ya. Kalau kita mempunyai pakaian yang bagus kita pakai, mungkin itu adalah baik buat kalau keundangannya atau baik untuk kita. Tapi pernahkah kita bisa bayangkan ya, kalau ada orang yang kemudian iri hati karena kita mempunyai pakaian-pakaian yang bagus. Bukan artinya saya melarang untuk kita memakai pakaian-pakaian yang bagus. Itu memang baik untuk kita. Tapi mari kita menyeimbangkan diri dengan pandangan-pandangan orang sekitar kita agar mereka nggak jatuh dalam pandangan-pandangan yang salah. Oke, ya terima kasih Bu Esther, memberkati. Ya, teman-teman, yang paling penting esensinya adalah bagaimana kita sebagai manusia rohani kita memerlukan hal-hal yang rohani terlebih dulu.
lebih dari hal-hal yang jasmani. Bukan berarti hal-hal yang jasmani itu nggak penting, karena sebetulnya yang terjadi adalah kalau kita cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka hal-hal yang jasmaniah itu akan ditambahkan kepada kita. Betul? Jangan pedulikan apa yang kita kenakan, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum. Bapakmu tahu semuanya itu kata Tuhan Yesus. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu alias semua hal yang jasmaniah itu, hal-hal yang luaran itu, hal-hal yang bukan primer itu, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Artinya Bapak Sorgawi kita tahu kita butuh semuanya itu dan kita memprioritaskan dulu kebutuhan Bapak kita, kebutuhan sorga. Baru kemudian Allah memenuhkan kita dengan kemegahan sorga yang ada dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Teman-teman, seperti itu ya. Yakobus 1 ayat 5, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ya, ini berlaku bagi kita yang kekurangan hikmat, silahkan ya. Karena kemudian kita bisa mengerti lewat hikmat itu pula kita mempunyai way out dari setiap masalah dan setiap pergumulan kita. Lukas 12 ayat 11, bahwa kalau diadili di depan rumah-rumah ibadat, di pemerintah-pemerintah, dan kemudian penguasa-penguasa, mereka menginginkan ada kesaksian. Kesaksian apa? Kesaksian apa yang kemudian dilakukan oleh Roh Kudus lewat diri kita. Untuk kemudian ia memberitakan tentang Injil yang kita pegang. Injil apa yang kita pegang? Injil damai sejahtera. Injil yang isinya tentang bagaimana Allah ingin berdamai dengan segala makhluk. Nah, nanti akan sampai ke situ teman-teman. Ini kan menjadi landasannya ya bagaimana kita dipimpin Roh Kudus untuk kita berkata-kata sesuai dengan apa yang Ia ingin katakan dalam diri kita. Sampai sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian teman-teman? Silakan. Saya Oke. John Graham Lake, Rasul Afrika Selatan itu berkata, pikiran intuitif, pikiran yang didasari oleh dorongan Roh Kudus adalah anugerah yang mulia dan pikiran rasional adalah pelayan yang setia. Pikiran rasional itu pikiran yang lazim dipikirkan oleh manusia natural maupun manusia daging. Oke, jadi ada banyak orang bilang ada 3 manusia, manusia rohani, manusia daging, dan manusia natural. Namun saya cenderung hanya 2 saja, manusia rohani dan manusia natural, yang juga adalah manusia daging. Saya berpendapat ya secara pribadi hanya ada 2 manusia, manusia rohani dan manusia natural, alias manusia daging sebetulnya. Tapi kalau banyak orang bilang di luar sana, di luar RTM, bilang ada manusia rohani, manusia natural, dan manusia daging. Jadi kalau manusia natural itu enggak daging dong. Nah, menurut mereka sih enggak. Nah, justru menurut kita itu daging. Gitu ya. Baik, saya teruskan. Pikiran intuitif adalah anugerah yang mulia dan pikiran rasional adalah pelayan yang setia. Pikiran rasional itu apa? Pikiran manusia kebanyakan. Kita telah menciptakan sebuah masyarakat yang menghormati hamba dan telah melupakan anugerah. Jadi menciptakan masyarakat yang menghormati hamba, alias bahwa ternyata kita lebih menghargai pikiran yang rasional, yang logik, yang penuh dengan penuh dengan kemasuk akalan gitu ya. Ini masuk akal gitu ya. Oh, ini benar ini rasional, ini benar ini layak untuk kemudian jadi standar kebenaran di mana-mana. Karena kemudian di buku 2 kita tahu sebetulnya ini berasal dari pendapat filsuf atau dari beberapa tokoh-tokoh ateis sebetulnya. Jadi kekuatan pikiran ini berasal dari tokoh-tokoh yang justru menolak kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Jadi yang berkembangnya adalah pemikiran rasional. Ya, nanti coba lagi cek di buku 2-nya, banyak tokoh-tokoh yang dibahas di situ. Di antaranya muncullah kekuatan latihan jiwa di situ. Ya, tanpa Tuhan pun mereka bisa lakukan segala sesuatu. Nah,
Kesaksian 3. Ini tentang bagaimana pikiran dalam tubuh seseorang itu dipergunakan untuk pewahyuan. Ya, diatur oleh pewahyuan, ya. Ini yang mengalahkan berbagai macam hukum-hukum yang ada di dunia ini. Albert Einstein berkata demikian, saya tak pernah membuat salah satu penemuan saya berdasar proses pikiran rasional. Lihat ini. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Jadi daya pikir seseorang, ya, atau imajinasi. Pengetahuan terbatas, imajinasi mengelilingi dunia. Imajinasi adalah segalanya. Ini adalah pendahuluan dari kehidupan masa depan yang menarik. Saya ingin mengerti bagaimana pikiran Tuhan. Hal-hal lain hanya perkara-perkara detail saja. Jadi sangat menarik bahwa Einstein menemukan teori relativitas dengan cara yang serupa dengan Hagai dan Rasul Yohanes dalam Habakuk 2 ayat 1 sampai dengan 2, Wahyu 1 9 sampai 11, yakni ketenangan, penglihatan, spontanitas, dan pencatatan. Einstein sedang terbaring di lereng bukit berumput, merenung dengan mata setengah tertutup, membayangkan bagaimana terbang dengan sayap fajar. Mazmur 139 ayat 9. Dan muncullah secara intuitif teori relativitas secara tiba-tiba. Dia segera masuk ke kantornya dan membuktikan teori itu secara matematika. Coba cek di website Albert Einstein akan hal ini. Dari tulisannya Mark Fickler. Jadi unsur-unsur yang dibangun dalam diri manusia yaitu berupa unsur apa kebanyakan? Ya, logika. Logika dari mana? Dari hasil pikiran-pikiran orang-orang yang menuliskan buku dan mereka telah meninggal. Itu diwariskan kepada orang-orang yang membaca buku-buku mereka dan mereka mempunyai pikiran yang sama dengan orang-orang yang telah meninggal itu. Belum tentu kemudian pikiran-pikiran itu benar di mata Tuhan, bukan? Karena sebetulnya hikmat dunia di mata Tuhan itu omong kosong. Tapi yang terjadi adalah ketika Einstein, orang jenius ini, ketika dia sedang terbaring membayangkan atau kemudian dia mempunyai satu gagasan dalam Mazmur 139 tentang sayap fajar, dan kemudian dia menciptakan teori relativitas secara tiba-tiba dan ia kemudian membuktikannya secara matematika dan ternyata cocok. Jadi teori Einstein yang luar biasa itu berasal dari ayat dalam Alkitab berupa terbang dengan sayap fajar. Nah, ini membuat satu rema dalam diri setiap orang percaya bahwa ternyata yang dibangun oleh Tuhan itu lebih dari akademis, lebih dari sekedar filsafat, lebih dari sekedar perkataan-perkataan hebat dunia, lebih bahkan esensinya adalah kehidupan. Kita ingat di buku 13 ini diawali dengan Petrus berjalan di atas air. Itu artinya kita sedang melihat bagaimana Yesus tidak sedang menunjukkan kuasanya, bukan. Bukan itu saja. Tapi yang terjadi adalah bagaimana murid-muridnya sedang diajari oleh Tuhan Yesus tentang kesadaran akan dunia. Dunia kerajaan Allah. Dunianya Tuhan Yesus. Di mana dunia yang kita tinggali ini, dunia yang di Danau Galilea itu sebetulnya ya, itu adalah dunia yang sementara, tanggung, tempat bagaimana kemudian semua para pelaku dalam 3 dunia ini dipertontonkan di bumi ini, di dunia ini. Manusia yang hidup, manusia yang telah meninggal, dan manusia yang dalam dunia roh. Semuanya dipertontonkan di bumi ini. Nggak ada di tempat yang lain, hanya di bumi ini. Dan itu adalah dunia. Jadi tempat yang kita tinggali ini tempat yang fana, ya, tempat yang nggak kekal. Tempat yang nggak kekal itu kemudian kita pertahankan menjadi suatu kebenaran, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi jangan ngotot apa yang kita cari di muka bumi ini dengan segala keterbatasannya. Dunia kan terbatas loh umurnya. Jangan sampai ngotot untuk cari yang ada di dunia ini, ngotot gitu. Carilah kebenaran kerajaan Allah dan kebenaran itu sendiri. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan diberikan secara jasmania. Secara benar-benar itu diwariskan kepada orang percaya oleh Allah.
Ingat ini Bapak Ibu sekalian. Dan itu dibanding warisan yang sebenarnya Allah berikan dalam bentuk wujud rohani, itu jauh lebih kecil. Hal-hal jasmani itu hal sementara untuk kita hidup di muka bumi ini, nggak sampai diteruskan di dunia akan datang. Gitu loh. Ini yang menjadi landasan teori dalam buku 13 ya, bahwa kita ini adalah manusia rohani yang dibungkus oleh hal-hal jasmania. Tapi kitanya ini adalah manusia rohani sebetulnya. Sampai sini Bapak Ibu sekalian teman-teman, adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Kalau ada yang bingung tentang apa yang saya bahas barusan, silakan dilihat lagi rekaman sebelumnya ya, agar kemudian nyambung. Karena tiba-tiba ngomongin John Graham Lake, tiba-tiba ngomongin Albert Einstein, ini nyambungin dari mana? Karena kita lagi ngomongin soal bagaimana firman Tuhan, rema, pewahyuan itu menumbuhkan ide dan gagasan dalam diri orang percaya hingga mereka bisa mengemukakan satu teori secara matematika dan secara dunia diterima oleh orang dunia. Namun itu asalnya dari firman Tuhan dan dari rema Tuhan. Tapi kalau kemudian orang yang jenius ini kemudian ngomong soal firman Tuhan, orang dunia nggak nerima. Mengapa? Karena itu berasal dari Tuhan. Orang dunia nggak terima, itu nggak logis. Mengertikah itu? Lucu ya. Tuhannya dikesampingkan, tapi buahnya diterima. Aneh juga sih emang. Ada pertanyaan teman-teman? Ada? Ya teruskan. Teruskan. Sub yang keempat, hukum dunia akan datang. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya, ia telah memperkenalkan hukum-hukum baru yang hanya berlaku dalam kerajaan surga, yakni permulaan dari kerajaan Allah yang akan datang. Setelah memberitahu bahwa kerajaan surga sudah dekat dalam Matius 4 ayat 17, khotbah Tuhan Yesus di bukit adalah deklarasi prinsip-prinsip dari kerajaan itu. Beberapa pengajaran Tuhan ada yang mudah dimengerti dengan pikiran sehari-hari oleh orang-orang yang mendengarnya, tapi ada hal-hal yang tidak masuk di akal dan di luar aturan-aturan dari Taurat yang telah lazim mereka kenal. Tuhan Yesus memperkenalkan hukum-hukum baru dari kerajaannya. Jadi ada tertulis waktu itu ya di dalam Matius 5 di khotbah di bukit itu dia membandingkan apa yang pernah dituliskan dan apa yang hari itu ia katakan. Jadi ia memperkenalkan hukum-hukum baru dalam kerajaan Allah. Bukan berarti yang dulu disingkirkan, bukan. Tapi kemudian dia memperkenalkan, ini loh update-nya dulu ya. Matius 5 ayat 38. Silakan dibaca oleh Ibu Lan kembali. Boleh Ibu Itun baca? Boleh, silakan. Matius 5 ayat yang ke-38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Terima kasih Bu Itun. Ya Pak. Memberi pipi yang sebelah lagi untuk ditampar, hal yang sukar dilakukan, bukan? Tapi bila mau mengerti, di alam roh, di dalam kerajaan surga ternyata ada hukum lain yang berkata. Dalam Zakaria 2 ayat 5. Sebelumnya ini ada dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Silakan dibaca. Ibu Lan ya, boleh. Zakaria 2:5. Dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Ya, terima kasih Bu Lan. Jadi kalau kemudian kita diberikan satu kemudahan ya untuk kemudian kita diserang, kemudian kita lebih membiarkan diri untuk menerima perlakuan tidak adil, membiarkan diri untuk kemudian kita mengalah, membiarkan diri untuk kita menerima setiap ketidakbenaran itu terjadi dalam hidup kita, justru kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Karena dalam perjanjian lama itu ternyata, saya mau kasih tahu, dalam perjanjian lama, di dalam kitab-kitab Zakaria, di antara yang tadi kita baca, bahwa perlindungan nyata. Perlindungan Tuhan itu nyata.
Contoh yang kemarin saya bahas di webinar, itu Elia. Itu Elia tuh luar biasa loh. Saya kasih tahu ya. Elia itu mengalami depresi dan pengen mati aja. Jadi dia tuh udah pengen mati, itu udah pengen mati jelas. Tapi ternyata ketika ia mati, ia ingin mati, Tuhan nggak jawab keinginannya itu. Tapi Tuhan bawa ia digembalakan oleh Tuhan masuk ke dalam berbagai-bagai kehidupan tanpa ia sadari. Jadi meskipun tampaknya Elia ingin mati di saat itu, tapi Tuhan justru membawa dia menjauh dari kematian agar dia bisa menemukan Tuhan dalam keadaan damai sejahtera dengan Tuhan. Saya mau katakan gini, kalau kita gelisah, kita takut, cemas, khawatir, segera keluar dengan cara bilang gini sama Tuhan, Tuhan, bawa aku masuk ke dalam damai sejahtera. Keluar dari setiap ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Apa yang kau inginkan dari itu Bapak Ibu sekalian. Itu adalah cara yang paling tepat untuk kita cepat keluar dari yang namanya tekanan. Masalah-masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini. Untuk kita kemudian ketika dapatkan firman Tuhan, kita disambung nyawanya oleh Tuhan dan masuk ke dalam dunia roh kembali oleh Tuhan. Seperti Petrus diangkat oleh Tuhan, tetap berjalan di atas air. Nah, Bapak Ibu, kalau kita kemudian melihat yang terjadi setelahnya, Elia itu ternyata setelah makan dan minum dari roti dan air kendi, ia kemudian pada akhirnya berjumpa dengan Tuhan dan berjumpa di Gunung Horeb. Ya, ya awalnya mengapa ia pergi ke padang gurun dan ia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb? Awalnya siapa yang tahu? Mengapa dia ingin pergi dari Yezreel? Yang membunuh itu ya Pak, nabi-nabi itu ya Pak. Ya, ya kenapa? Kenapa dia ingin pergi? Takut sama Isabel kan Pak? Oke, takut sama Isabel ya. Setelah berjumpa pribadi dengan Tuhan dan diganti nyawanya oleh Tuhan, yang terjadi adalah ia kemudian menerima mandat dari Tuhan 3 tugas itu, yaitu mengangkat Hazael, mengangkat Yehu, dan mengangkat Elisa sebagai penggantinya. Oke, jelas ya. Kemudian ada perkara Nabot, anggur Nabot itu ya, kebun anggur Nabot yang kemudian diambil oleh Ahab atas pengaruh Isabel. Si Nabotnya dibunuh mati. Dan apa yang terjadi? Elia datang ke istananya Ahab dan Isabel tanpa takut lagi. Nanti baca Bapak Ibu sekalian teman-teman. Ya, gitu. Elia pulang ke Yezreel tanpa takut lagi kepada Isabel. Mengapa kok bisa takut? Enggak takut lagi. Karena memang benar-benar takutnya hilang. Mautnya hilang sama sekali. Dan dia telah memakan yang yang terbaik dari Tuhan, yaitu firman Tuhan sendiri berupa perjumpaan pribadi dengan Tuhan di Gunung Horeb. Jadi saya mau katakan dengan jelas ya, berdoa adalah pergantian nyawa, berdoa juga adalah pertemuan pribadi dengan Tuhan. Sekaligus ganti nyawa kita dengan nyawa yang baru yang didapatkan dari Tuhan. Dan dengan nyawa yang baru itu membuat kita berubah. Ketika kita berdoa, kita bukan lagi menjadi orang yang dulu lagi, tapi menjadi orang yang mengenal Tuhan dan setiap perlindungannya. Jadi kalau kita sudah berdoa kita masih takut, berarti kita belum bertemu dengan Tuhan. Kalau kita berdoa kita belum diubahkan, berarti kita belum bertemu dengan Tuhan. Kita hanya berdoa dengan secara ritual saja, secara keagamawian, tapi tidak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tepuk tangan semuanya. Jadi dalam berdoa kita masuk ke hadirat Tuhan dan menerima nyawa yang baru. Selalu begitu. Pak, jadi sering berdoa dong? Ya. Oke, silakan sering berdoa. Tapi apa yang kita lakukan kan kalau kita berdoa kan kita cenderung lipatlah tangan, tutup mata. Saya katakan itu baik. Tapi dalam setiap hari kita, dalam setiap aktivitas kita berdoa, bersekutu dengan Tuhan tepatnya. Bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan? Ngobrol dengan Tuhan. Doa kan sebetulnya perbincangan dengan Tuhan juga. Tapi kalau kita ngobrol dengan Tuhan, seperti kita beraktivitas dengan Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kita. Entah itu bekerja, entah itu di dapur, entah itu bersihin rumah, entah itu ngantor. Kita bersekutu dengan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal aspek kehidupan kita. Jelas teman-teman? Bayangin loh, saya kerjanya di tempat fitness. Orang-orang mungkin nuduh, wah gitu ya, tempat fitness, tempat duniawi, tempat hedon, biarin. Nah, tempat saya di situ kok. Selama ini saya kenal Tuhan juga di situ. Jadikan tempat
yang orang bilang itu tempat yang seperti duniawi, tempat yang termanis, yang terindah buat Tuhan kemudian berkarya dalam hidup kita. Tahu dari mana coba saya dapat ayat ini? Ketika Yesus mengajak 3 muridnya di Gunung Tabor. Ketiga muridnya siapa nama aja? Yang diajak oleh Tuhan siapa namanya? Petrus, Petrus, siapa lagi? Yakobus, Yakobus, Aneh, Yohanes. Ada lagi yang lain nggak diajakin? itu aja. Oh, itu saja 3 orang. Jadi Petrus, Yohanes, Yakobus. Mengapa cuma 3 orang itu? Ya yang ngajak Tuhan Yesus ya, bukan ngajaknya. Ya, kalau yang ngajak buat nida ya, dia akan ajak semua orang. Ikut yuk ke gunung. Kalau yang ngajak buat nida tuh ya, dia ngajakin semua orang. Ya, karena buat nida mengasihi semua orang. Tepuk tangan buat Bu Nida. Ada apa, Pak? Ya. Yang dibahas kan 2, Pak. Ya. Bisa Siapa tuh? bersaksi kan? Ya. Belum, jangan dulu. Ini saya lagi ngedongeng, ntar dulu. Oh, belum. Belum. Jadi ketika Yesus ngajakin 3 murid itu ke Gunung Tabor, Petrus melihat kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan itu ternyata dia udah punya tubuh kemuliaan ya. Ya nggak sih? Sebelum mati loh. Tiba-tiba Tuhan itu berubah rupa, transfigurasi menjadi tubuh yang mulia. Dan tidak ada pakaian yang ia kenakan yang seterang itu dipakai oleh manusia. Nggak ada. Menggelantang seperti itu tuh nggak ada. Tukang cuci baju yang mana bisa bikin putih seperti itu tuh nggak ada di dunia ini. Gitu loh. Nah, ketika dia lihat itu Petrus karena saking ketakutannya dan tidak mengerti apa yang ia lihat, dia bilang gini, betapa indahnya tempat ini. Mari aku bikinkan kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Ada berbagai macam pertanyaan di sini. Saya mau bilang pertanyaannya adalah, kok Petrus tahu itu Musa dan Elia? Tahu dari mana? Dan kemudian dia bilang gini ya, betapa bahagia tempat ini. Oh, mungkin Petrus nggak mengenal tentang kebangkitan dari orang mati. Ya, mungkin nggak kenal. Mungkin nggak kenal juga tentang dunia roh. Mungkin belum kenal. Semengenal itu hari-hari ini ya. Tapi saya mau kasih tahu gini, kok Petrus bisa bilang betapa indahnya tempat ini? Karena dia bisa berjumpa dengan Tuhan yang ia jumpai sehari-hari, berbeda dengan Tuhan yang ia jumpai di dalam gunung itu, di atas gunung itu. Teman-teman, di sini saya punya satu perenungan yang luar biasa. Kalau kita berhadapan dengan Tuhan yang telah menang dari dunia ini, Tuhan yang telah bangkit dari kematian dan mengalahkan maut, Tuhan yang penuh dengan kemuliaan dan penghormatan, nanti di hari ia datang, semua orang akan kemudian kecewa. Mengapa saya nggak kenal Tuhan sejak dulu? Mengapa semua dilewatkan begitu aja? Nanti akan kecewa seperti itu. Karena mereka melewatkan begitu banyak momen yang indah di muka bumi ini ketika mereka melewatkan Yesus. Saya mau katakan hari ini teman-teman, sejelas-jelasnya. Kalau kita melewatkan kesempatan berjumpa dengan Yesus setiap saat, setiap menit di hari ini, dan kita nggak bertumbuh ke arah Kristus, nggak bertumbuh ke dalam keinginan hatinya, kita lagi melewatkan momen untuk kita dipandang indah oleh Allah. Karena Allah yang ia inginkan adalah Allah ingin memamerkan anak-anaknya di depan semua ciptaan. Kelak itu akan ada. Mau tahu di mana ayatnya? Pada tingkat tertentu. Kalau kemudian kita sampai di targetnya, bagaimana kita bisa mengenal Yesus dan kita kemudian berjalan karib dengan Yesus dan kemudian kita hidup seperti Yesus, kita mencapai target seperti Kristus. Saya kasih tahu ya, ayatnya nanti ada ya. Allah akan memamerkan kita semua di depan semua ciptaannya. Siapa yang mau tahu ayatnya di mana? Saya, Pak. Gak ada yang mau tahu. Oke, Apa, Pak? kita buka videonya semuanya sebelum saya bagikan ayatnya. Yuk kita buka videonya dulu dan kita foto bersama semuanya. Silakan. Jeng jeng. Waduh, ini
Terima kasih sudah hadir ya. Oke, mari kita berfoto bersama. Sehat-sehat selalu semuanya. Wow. Ibu Ari, Pak Eko, mau dibuka? Bu Yohana, Bu Nida lagi kayaknya lagi ada tukang sayur. Tadi keluar dulu. 1, 2, 3. Maaf Pak, baru masak. Ya saya maafkan. Jadi kalau habis masak gimana? Masih ada aroma dapur gitu ya? Iya. 2, gak ngaruh loh Bu, aroma dapur sama foto. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu ya. Memberkati. Ya, ayatnya itu ada dalam Alkitab tentu saja. Saya akan bukain ayatnya ya. Sebentar. Yakobus 1:18. Oh, tentu saja salah ini. Oke, bentar ya. Yakobus 1:18. Nah, ini dia. Yakobus 1:18. Ini akan saya bagikan nanti di hari Minggu di dalam ibadah raya EMC Cross. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yakobus 1:18, atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu. Jadi nggak semua nih. Kita kalau sampai pada tingkat itu menjadi anak sulung di antara semua ciptanya. Waktu saya pertama kali dapat ayat ini, tentu nggak sedalam dapat ayat ini sekarang ya. Tentu hari ini bisa lebih dalam. Mengapa? Karena ayat ini muncul pada saat saya mempersiapkan khotbah renungan, gitu ya. Jadi saya bertanya lagi, berdoa lagi, ini artinya apa Tuhan? Ternyata ya ini artinya. He brought us to life, dia membawa kita ke dalam hidup using the true word. Dia menghidupkan kita dengan menggunakan firman yang sejati, memamerkan kita sebagai penguasa dari semua ciptaannya. Wow. Memamerkan kita sebagai penguasa. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Jadi kebanggaan dia adalah memamerkan kita. Kalau kita di hari ini mungkin kita sedang menjadi hamba Tuhan, kita sedang membuat Yesusnya tampil sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang banyak menyelamatkan dan mengampuni banyak orang berdosa. Kalau kita lakukan dengan terus-menerus tanpa ada ambisi tertentu, tanpa ada hati yang licik, tanpa ada motivasi apapun, teman-teman, yang terjadi adalah pada tingkat tertentu ia akan memamerkan kita sebagai golongan pencipta sama seperti dia di hadapan semua ciptaan. Siapa yang diberkati oleh ayat itu barusan? Saya diberkati loh. Asik ya, teman-teman. Jadi ia akan berbangga hati juga menemukan ternyata kita sampai di tujuan akhirnya. Jangan lupa loh, Allah intervensi untuk mendatangkan kebaikan kan gitu ya. Waktu saya baca ayat itu tuh berulang-ulang, ternyata tuh nyampe dalam otak saya. Oh, dia ingin mencampuri urusan kita di dunia ini agar kemudian bukan cuma nangani masalah kita, kemudian ingin membahagiakan kita, memberkati kita. Enggak itu aja. Tapi dia sebetulnya ingin membawa kita masuk ke dalam pribadi Yesus anaknya itu. Agar kemudian membawa dia, Yesusnya ini, bawa kita masuk ke dalam kepenuhan Bapaknya. Menemukan kealahan kembali dalam diri kita. Jadi kalau ada orang yang ngejar berkat-berkat aja, saya pastikan itu mah ngejar yang remeh-remeh aja. Kalau ngejarnya hanya keluar dari masalah-masalah aja, saya pastikan ya oke, tapi sayang banget.
Sementara Allah ingin mengintervensi kita dengan masalah-masalah kita. Dia ingin mengintervensi kita, mencegat kita. Woi, salah pikiran. Sini mikirnya caranya kayak gini. Caranya kayak gini ya. Kamu jadi seperti anakku. Pasti bisa deh. Nih aku berikan kamu Roh Kudus. Nah, kalau sampai dia akan pamerkan itu semua. Kalau sampai di tujuan akhir, dia akan pamerkan keberhasilan dirinya dalam diri kita dan kita menjadi golongan pencipta bersama-sama dengan. Asik ya? Siapa yang baru tahu ayat itu ada seperti itu? Angkat tangannya. Oh, udah tahu. Jadi ini saya akan bahas nanti di gereja karena sebetulnya inilah jawaban setiap masalah-masalah kita sebetulnya, teman-teman. Ini judulnya kan? Jalan keluar atas segala masalah. Itu dia masalahnya. Kita nggak mau menerima Yesus. Tapi kan seorang Kristen, Pak. Iya, kita orang Kristen, tapi kita nggak mau menerima idenya, gagasannya, kerinduannya. Kita cenderung inginnya kan diberkati, keluar dari masalah, hidup bahagia. Tapi tahu nggak teman-teman, nggak sesederhana itu yang ia inginkan. Oh bahagia gitu ya. Oh penuh dengan sukacita saja, penuh dengan berkat-berkat. Enggak cuma itu. Tapi dalami dulu isi hati. Baru kita bisa mengenal. Oh kerinduannya itu. Gitu teman-teman. Oke. Jauh lebih dalam dari apa yang kita duga. Nah, ketika seorang perempuan tertangkap sedang berzina, ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang telah hafal akan Taurat, mereka membawa perempuan itu kepada Tuhan. Ulangan 17 ayat 2. Nah, boleh Pak Jeff tolong baca. Berapa Pak? Ulangan ya? Iya, betul Pak. Ulangan 17 ayat 2. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Oke. Makasih Pak Jeff. Yohanes 8 ayat 7. Ini perempuan yang berdosa ya. Saya rasa ini Maria dari Betania. Oke, ada yang baca. Budina boleh silakan baca. Yohanes 8 ayat yang ke-7. Ya. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, berdiri, lalu berkata kepada mereka, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di sana. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai ibu, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Makasih Bu Dina. Jadi perempuan ini ditemukan ketika berzina pada siang hari, bukan? Dan yang membawa perempuan ini adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang yang berzina secara fisik, bukan? Perempuan ini, iya. Tapi mengapa kok kemudian mesti dilontari oleh batu? Bukankah pelanggaran yang mesti dilontari oleh batu itu adalah pelanggaran tentang bagaimana menyembah berhala, beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari, atau kepada bulan, atau segenap tentara langit?
alias menyembah malaikat-malaikat, hal yang telah Tuhan larang, bukankah seperti itu? Kalau ada yang seperti itu, maka pantas perbuatan jahat itu di diganjar dengan hukuman mati dengan dilempari batu sampai mati. Lah, kok ini kan sebetulnya pelanggaran perempuan ini kan berzina, bukan menyembah berhala. Apa hubungannya? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Apa hubungannya? Pelanggaran ini layak kemudian dilempari oleh batu orang yang berzina, perempuan yang berzina. Mengapa? Mengapa coba? Siapa yang tahu? Adakah yang tahu hubungannya aja? Hubungan dari menyembah berhala sama perzinahan. Ya, Pak. Ya. Jadi memang mungkin kalau kita menyamakan bahwa penyembahan berzina sama aja dengan penyembahan berhala ya. Terus kedua, kalau pendapat saya mungkin ya karena berzina itu kan dia meninggalkan perjanjiannya dengan Tuhan, mungkin dengan suami atau istrinya yang pertama, terus kan dia berpaling kepada orang lain gitu. Jadi mungkin di situ disebut sama aja, bisa disamakan dengan ketika kita mempercaya Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, terus kita berpaling kepada ilah-ilah lain. Jadi sama halnya saja dengan persinahan dan penyembahan berhala, itu sama aja gitu, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak Jeff, tepuk tangan buat Pak Jeff. Ya, artinya tepat seperti itu ya, benar. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah ketika seseorang menyembah berhala, menyembah Allah asing, nggak lama kemudian dia pasti akan berzina secara jasmania. Jadi penyembahan kepada berhala atau kepada Allah asing adalah berzina secara rohani, dan kalau seorang pelaku berzina rohani, dia akan secara cepat atau lambat akan berzina secara jasmania. Jadi dibalik ya, kalau seseorang yang berzina secara jasmania berarti ada pelanggaran berzina secara rohani. Artinya apa? Hukumannya sama, dijatuhi hukuman berupa dilempari sampai mati oleh batu. Begitu. Terima kasih Pak Jeff. Nah, luar biasa ya. Pak, tapi pertanyaan saya juga, apakah itu memang bentuk hierarki atau itu memang udah pasti gitu ya? Atau gimana Pak? Gimana hierarkinya maksudnya Pak Jeff? Maksudnya ketika kita sudah bersinar secara rohani, sudah pasti itu, udah pasti akan menjalar ke Ya, ini mania gitu. pasti. Cepat atau lambat. Pasti itu, cepat atau lambat. Jadi bentuk pelanggarannya kemudian ke hal yang jasmania. Begitu. Tentu saja yang lebih dulu adalah perzinahan rohani. Nah, bisa saja terjadi ini diakibatkan oleh pelanggaran nenek moyang. Kok nenek moyang yang pelanggar, kok saya yang kena, Pak? Iya, karena adanya dalam darah kita pelanggaran yang sama seperti itu. Itu makanya perlu dibebaskan. Pak, Ya. berarti kalau memang para pelacur di luar sana tuh semuanya itu pada umumnya berarti mungkin nenek moyangnya atau Iya, orang ini semuanya pernah bersinah yang meninggalkan Allah gitu ya. betul. Seperti itu. Itu yang terjadi ya. Entah itu motivasinya karena duit, motivasinya karena kesulitan dapatkan pekerjaan, ujung-ujungnya sebetulnya secara rohani memang seperti itu. Begitu. Itu bukan kira-kira. Seperti itulah kira-kira. Seperti itu kenyataannya, faktanya. Gitu ya. Nah, dalam diri kita mungkin saya mau kita melihat dalam perspektif Roh Kudus dalam diri kita yang menjagai kita, hati kita ya. Kalau Bapak Ibu sekalian merasa tertuduh, terdakwa karena adanya satu gambaran yang pernah terlihat di masa lampau, melihat hal-hal yang tidak kudus dan itu terekam kembali hari-hari ini. Itu artinya Roh Kudus sedang mengingatkan kita, kamu pernah punya pikiran seperti gini, pandangan seperti begini, ayo hapus. Jangan sampai ada lagi. Jangan sampai punya keinginan memiliki yang lebih atau bagaimana dari pasangan hidup kita.
Ini penting loh teman-teman. Ya, jadi kalau pasangan hidup kita nggak seperti apa yang ditampilkan oleh film-film dunia ini, itu kita lagi mengarah ke perzinahan. Hati-hati loh teman-teman. Makanya saya membatasi diri. Kalau ada yang konseling, saya akan ajak istri saya sebelah saya untuk kemudian kita ngobrol. Oke, teman-teman ya. Jadi pastikan kita tertib di situ. Bawa pasangan kita kemana-mana pelayanan. Bawa. Kalau nggak bisa, bawa teman-teman pelayanan. Kalau ada yang nggak bisa juga Pak, ya jangan dulu dilayani. Datanglah ke tempat di mana ada orang-orang yang bisa menjadi saksi. Oke? Biasakan diri seperti itu karena banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang di luar sana yang jatuh karena ini. Mengapa? Karena ada gambar-gambar pelanggaran di masa lampau yang belum dibereskan karena mereka berpikir itu bukan urusan saya, urusan kita itu justru. Teman-teman ya, hati-hati. Saya mengingatkan karena latar belakang Indonesia ini kan sebetulnya kita udah tahu seperti itu. Ya teman-teman, semangat. Oke, terusin. Nah, itu yang terjadi. Terus kita bahas lagi. Tuhan tidak merombak hukum Taurat itu, tapi sekarang pelaksana hukuman itu yang dituntutnya untuk menjadi orang yang benar. Siapa pelaksana hukuman itu? Yaitu orang-orang Taurat dan orang Farisi ya, yang tidak berdosa terlebih dulu. Silakan lempar batu pertama kali. Hanya dia sendiri yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi Tuhan itu memang selain nggak pernah berbuat dosa, dia nggak tahu apa itu dosa. Mengerti nggak? Jadi apa yang ia perbuat adalah menyenangkan apa yang kemudian menjadi tugas dari Bapaknya. Oke? Tapi justru sekarang dia tidak menjalankan hukum Taurat itu, namun mengampuni perempuan itu. Karena kerajaan surga tidak memakai hukum Taurat lagi, tapi memakai hukum kasih karunia. Oke, jelas ya? Di sini kita bisa tahu hukum Taurat tidak dipakai dalam standar kerajaan surga lagi, tapi apa yang ia pakai adalah hukum kasih karunia. Jadi dalam diri Kristus itu tidak ada Taurat lagi. Mengapa kemudian dia ngampun perempuan ini? Karena dalam dirinya nggak ada Taurat. Kasih karunia memakai cara berpikir di luar 10% kemampuan otak manusia, yaitu pikiran alam roh. Berpikir secara rohani, pikiran Kristus yang berada dalam daerah 90% kapasitas manusia biasa. Manusia dengan pikiran daging akan selalu menentang pikiran-pikiran Kristus yang berada di luar jangkauan pikiran mereka. Karena ini nggak mereka masuki ya, nggak mereka masuki dalam pengertian mereka nggak tahu caranya bagaimana menerimanya semua karena mereka hanyalah sebatas pikiran-pikiran yang daging. Bagi mereka yang mau menerima pikiran Kristus, tak ada cara lain kecuali taat dipimpin oleh Rohnya, memasuki daerah berpikir baru itu. Jadi daerah berpikirnya Tuhan itu adalah bukan Taurat ternyata. Dalam diri Tuhan tuh nggak ada Taurat, nggak ada penghukuman lagi dalam Tuhan, bukan? Mengapa? Karena terlebih dulu yang membenarkan kita. Itu yang terjadi. Mau kita belum terlalu benar, masih kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak, dia membenarkan kita, dia menerima kita, dia kemudian setelah itu ia panggil kita untuk jadi seperti dia. Dengan cara bagaimana? Dipimpin oleh kekuatannya, bukan oleh kekuatan kita. Nah, di sini yang menyeletakkan permasalahannya bagi orang-orang Kristen yang masih kedagingan. Mana mungkin bisa kan kita orang berdosa? Mana mungkin kan kita nggak lepas dari dosa? Memang nggak akan bisa lepas dari dosa dengan kekuatan kita. Tapi dengan kekuatan Tuhan bisa. Siapa yang mengerti tentang hal itu sekarang? Angkat tangannya. Nggak ada yang angkat tangan karena memang videonya dimatiin semua. Banyak yang terhambat dan nggak mengerti ini dan bahkan nggak nerima ini. Kan mana mungkin kita sempurna kan? Kita mah penuh dengan cacat celah. Memang nggak akan mungkin bisa. Nah makanya dipimpin oleh apa yang Tuhan nyatakan ini lewat pewahyuan, pengertian, lewat hikmat. Kita akan masuk ke dalam pikiran yang baru ini, yang 90% yang selama ini nggak dipergunakan ini. Jadi otak kita akan menerima pengembangan berikutnya sampai dengan tuntas 100% otak kita dipimpin oleh pikiran yang baru, yaitu pikiran Kristus. Asik ya? Kita jadi manusia baru di situ. Kita terangkat ke surga di situ. Jadi kalau ada orang yang masih 30%, terangkat nggak? Enggak. Kalau orang masih berada di dunia,
Mengerti nggak? Ada pertanyaan di sini? Jadi orang yang terangkat ke dunia itu Pak, terangkat ke surga itu orang yang 100% pikirannya Kristus. Jawabannya adalah iya. Dengan pikiran yang 100% dipimpin Kristus dan taat betul, maka tubuhnya akan diubah. Tapi kalau cuma 30%, artinya beban tubuhnya masih berat ke dunia. Kepentingan dunianya begitu erat, begitu kuat mencengkram dia. Jadi bukan rohani, tapi materialistis. Namanya manusia natural, bukan manusia rohani. Kalau seperti itu. Serohani apapun aktivitasnya, tetaplah manusia materialistik. Karena manusia itu tersebut mengandalkan hal-hal materialistik. Jelas ya teman-teman? Di bawah pohon mana Anda dididik? Mengapa Tuhan justru memilih murid-murid dari kalangan orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi dalam masyarakat, seperti tukang-tukang ikan, pemungut cukai, dan sebagainya? Karena mereka akan lebih mudah ditarik ke dalam alam roh daripada yang sudah terlatih memakai otak mereka yang terdidik demi melawan kutuk-kutuk manusia di bumi. Manusia yang sederhana itu lebih mudah berpindah dari dunia materi ke dalam alam roh, alam supranatural. Bukan berarti yang terlanjur berpendidikan tinggi tidak dipanggilnya. Tetapi dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk membongkar habis pikiran-pikiran duniawi dan yang kedagingan itu. Sementara Tuhan hanya mempunyai sedikit waktu untuk mengajar murid-muridnya, maka ia memilih mereka yang gampang menerima pengajarannya dahulu. Ia panggil berapa banyak orang? Bukan cuma 12 loh sebetulnya ia panggil. Yang ia panggil tuh banyak sebetulnya. Banyak ya, maksudnya yang ngikutin dia banyak. Semuanya belum ada yang jadi murid yang terpilih jadi rasul ketika pertama kali. Banyak orang ikut, orang banyak yang ikut dia, banyak. Tapi kemudian setelah berdoa semalaman dan Tuhan kemudian turun dari gunung, kemudian dia memilih 12 rasul. Pertanyaan saya, ketika Yudas terpilih jadi rasul, apakah terpilihnya itu Yudas untuk mewujudkan juga rencana Allah dalam diri Tuhan Yesus? Jawabannya adalah iya. Tapi setelah kejatuhan Yudas ke dalam dosa, apakah tetap jadi rasul? Pertanyaannya. Siapa yang jawab tetap jadi rasul atau bukan rasul? Siapa yang jawab tetap jadi rasul? Tetap jadi rasul. Oh ya? Serius? Siapa yang nggak jadi rasul lagi? Siapa yang setuju nggak jadi rasul lagi setelah ia jatuh ke dalam dosa? Makanya dipilih Matias. Ganti 12, tetap jadi 12. Gimana tuh Bu Dina? Kalau ternyata digantinya sama Matias, jadinya ditendang si Yudas Iskariot menjadi rasul, bukan? Ya enggak? Oh iya. Ya, setelah dia mati ya, setelah dia bunuh diri ya. Harus dipilih siapa ya. Jadi jawabannya gimana? Jadi ragu-ragu. Siapa yang berani berpendapat? Silakan. Tidak jadi rasul lagi. Jadi gimana dong? Yang benar yang mana? Tetap jadi rasul, cuma karena pernah gagal. Tetap jadi rasul tapi gagal, gitu ya. Terus Tuhan kan. Lalu kemudian diganti sama Matias. Jadi rasulnya hilang dong kalau gitu. Iya diganti, tapi bukan tetap dia rasul, tapi memang pernah gagal gitu. Tapi dia masih tetap rasul loh, bukan artinya rasulnya dihilangkan saja gitu. Memang diganti, tapi kan dia pernah jadi rasul tapi gagal loh gitu. Oke. Jadi digantinya untuk apa? Sebetulnya diganti oleh Matias untuk apa kalau sebetulnya ganti posisinya aja, ganti posisinya posisi aja ya. Mungkin ya, 11 murid kan. Kalau di AS Roma itu ya Pak,
Cannavaro itu nomor jersey-nya itu tetap nggak dipakai lagi, dimuseumkan, dipatenkan untuk Cannavaro. Oh, yang lain bingung, siapa Cannavaro? Jadi ada orang yang memuseumkan nomor tertentu, pemain tertentu untuk orang ini, jadinya orang yang legenda di dalam klub itu. Ya. Jadi Yudas Iskariot ini saking legendarisnya bahwa rasul yang jatuh ke dalam dosa, akhirnya dia nggak diganti, dia tetap jadi rasul, tapi digantikan posisinya oleh Matias. Apakah seperti itu? Mari kita lihat ayatnya. Wah, ini sebenarnya saya bahas nanti sih sebetulnya. Tapi baiklah, buat Bapak Ibu teman-teman, saya mau bahas sedikit. Sahabat-sahabat Tuhan Yesus yang disebutkan adalah mereka yang terbilang sebagai 12 murid. Yang pada awalnya disebut sebagai pengikut. Jadi yang ngikut Tuhan tuh banyak sekali ya, termasuk 12 orang ini. Tapi yang 12 orang ini spesial, memang dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus. Mari ikut aku akan jadikan kamu penjala manusia. Tapi ketika dalam prosesnya, sebelum Tuhan berdoa secara khusus tentang siapa menjadi murid-murid, intinya dia, ya, jadi ada murid inti, ada murid di luar 12 ini. Jadi memang ini dituntun oleh Allah Bapa sendiri untuk Yesus pilih murid, 12 murid ini jadi murid dan kelak jadi rasul. Dari semua orang yang mengikuti Yesus, ia sendiri memilih murid-murid yang kelak disebut sebagai 12 rasul itu. Yudas Iskariot tetap terbilang sebagai rasul, ya, meskipun posisinya digantikan Matias dalam menggenapi amanat agung Tuhan. Sekaligus di dalam konteksnya bahwa ada orang-orang yang duduk di dalam 12 kursi untuk menghakimi orang Israel itu adalah 12 yang saya duga itu adalah 12 rasul itu sendiri yang menghakimi orang Israel. Jadi dalam posisi untuk menggenapi amanat agung mesti ada 12 orang. Meskipun Iskariot itu jatuh ke dalam dosa, ia tetap terbilang sebagai rasul, namun dengan catatan rasul yang kemudian jatuh ke dalam dosa. Enggak langsung dihapus namanya dalam sejarah. Juga Saul yang kemudian telah kehilangan Roh Kudus dan menjadi orang yang kemudian kerasukan roh jahat adalah Saul yang pernah diurapi oleh Tuhan. Bukan karena kemudian pernah diurapi oleh Tuhan namun akhirnya kerasukan roh jahat, artinya yang pernah dipenuhi roh Tuhannya dihapus gitu. Yang enggak pernah dipenuhi oleh roh Tuhan, namun karena jatuh ke dalam berbagai-bagai pelanggaran, akhirnya roh jahat menghinggapi dia dan akhirnya dia gagal dalam bertahan di posisi sebagai raja Israel, digantikan oleh Daud, menantunya. Menantunya ya. Nah, artinya gini, Jesus chose him for what he was and what he might have been, not for what he became. Saya terjemahin langsung ke dalam bahasa Indonesia. Yesus memilih Yudas karena siapa Yudas. Dan apa yang mungkin terjadi, ya dia udah mungkin tahu ya. Yesus sudah tahu. Bukan karena dia akan menjadi apa. Jadi apakah Tuhan tahu dia akan menjadi seorang pengkhianat? Tahu. Tapi toh dia tetap terpilih gitu loh. Namun ini yang terjadi. Yesus memanggil sahabat pada 11 muridnya. Setelah Yudas Iskariot meninggalkan perjamuan malam itu. Nah, ini pendalamannya di situ. Orang-orang yang dipanggil jadi pengikut dan kemudian dipilih jadi murid, dipilih jadi rasul. Namun kemudian di luar Yudas, 11 orang ini ketika perjamuan kudus, di perjamuan malam itu ketika Yesus diserahkan kepada orang-orang berdosa, Yesus bilang kepada murid-murid sekitarnya itu, kamulah sahabat-sahabat. Dan ini ia bilang di luar Yudas Iskariot. Jadi Yudas Iskariot tidak termasuk sahabat Tuhan Yesus. Mengerti ini teman-teman? Siapa yang baru tahu? Siapa yang baru tahu atau udah tahu? Ya sudah, kalau syukur kalau udah tahu. Jadi Yudas Iskariot itu sebetulnya mengenal Yesus hanya sebagai paling tinggi, bukan Mesias. Tapi hanya sebagai rabi. Rabi itu gelar yang disematkan juga kepada orang-orang terpandai dalam orang-orang Yahudi.
Jadi Yudas Iskariot hanya membatasi diri. Yesus itu sebagai seorang rabi aja. Kalau Mesias nggak tahu deh. Tapi kalau Petrus, dia tahu siapa Yesus. Makanya diajakin ke Gunung Tabor itu ya. Di antaranya ya. Ini Tuhan jelaskan. Kamu ngelihat ini jangan sampai diceritain kepada banyak orang sebelum anak manusia ini bangkit dari kematian. Setelah bangkit dari kematian, baru ceritain kepada banyak orang dalam 1 Petrus bahwa dia pernah melihat Tuhan dalam kemuliaannya ketika di gunung yang kudus. Artinya semasa hidupnya Yesus di muka bumi ini, Yesus pernah dilihat sebagai Mesias betulan. Gitu loh teman-teman. Ini membuat kita jadi mengerti ya. Sekarang ini kita itu simpatisan, aktivis, pengikut, atau apa sih di dalam Tuhan? Coba renungkan baik-baik teman-teman. Kita ini simpatisan, aktivis, pengikut, ngeramein pemuridan atau apa? Ngikut Yesus seperti apa? Kalau kita nggak jadi hambanya Tuhan Yesus, nggak jadi sahabatnya Tuhan Yesus, mana mungkin kita jadi anak yang dipertontonkan oleh Bapa kepada semua penciptanya dengan penuh kebanggaan. Jadi buatlah Bapa kita bangga, teman-teman. Dengan apa yang kemudian kita lakukan di muka bumi ini, dengan mewujud nyatakan Kristus hidup dalam tubuh jasmania kita. Semangat, tepuk tangan semuanya. Ada pertanyaan teman-teman? Ini pendalaman dari buku 13 yang pernah saya bahas di Pemuridan. Saya mau coba bagikan di gereja hari Minggu nanti. Pas perjamuan kudus pula acaranya. Jadi ya sudah, ini saya bagikan nanti. Mudah-mudahan nanti ada rekamannya ya. Kalau nanti mau boleh. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Adakah pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Dibaca dulu 1 Korintus 2:14. Ibu Mundi belum baca ya? Silakan. Ya, Pak. Ya. 1 Korintus 2:14. 1 Korintus 2 ayat 16. 14, Bu. 16. 14. 14. Iya. Ya, maaf. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Amin. Ya, jadi nggak bisa diterima oleh otak manusia yang memang dipengaruhi oleh pohon baik dan jahat. Makanya kemudian mesti ganti mindset ya, mesti ganti fokus, mesti ganti pemahaman, mesti ganti pengertian, mesti ganti nyawa agar bisa dipahami oleh hal-hal secara rohani. Ya. Ayat 16-nya, silakan Ibu Marta. Oh, Bu Marta masih di jalan ya? Ya, Pak. Oh, ada. Silakan. Ayat 16. Ya, Yeskiel ya, Pak? Bukan. 1 Korintus 2 ayat 16. Oh, 1 Korintus 2 ayat 14. 16. Tetapi manusia... 16. Oh, oke. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Ya, jawabannya dijawab ya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga jadi penasihat dia? Tapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya jawaban ini bisa dijawab lewat ayat ini juga ya. Bisa jadi penasihat bersama-sama dengan Tuhan, bukan menasihati Tuhan agar Tuhan berubah pikiran, ya bukan. Tapi menjadi penasihat bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah untuk kemudian memberikan satu pandangan bagi setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kemudian diciptakan di dunia ini. Nah, kita menjadi mitra kerja Allahnya di situ, teman-teman. Bukan mempengaruhi Tuhan, bukan sebetulnya. Menjadi mitra kerja Allah ya. Yeskiel 36 ayat 25. Oke, Bu Ari ada? Masih ada Bu Ari? Oke. Saya ada, Pak.
Makasih, silakan. Yehezkiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Amin. Makasih, Bu Ari. Sama-sama, Pak. Ternyata pemberian hati yang baru itulah yang akan memulai seseorang merindukan hal-hal sorgawi dan Roh Kudus kemudian bekerja dalam orang itu untuk membuang semua kotoran dari buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan yang jahat dari pikiran manusia dan mulai mentaati isi firman Tuhan dengan tulus. Bagaimana mendapatkan hati yang baru itu? Sama seperti waktu Anda mendapatkan air yang jernih, yaitu dengan mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Ini berapa sub lagi, coba kita lihat. Habiskan saja ya. 1 sub lagi, habiskan. Mumpung besok libur. Tinggal dalam firman dan mintalah. Lihat kembali buku 12, pelajaran 111, air yang hidup. Kebenaran yang dibukakan memerdekakan kita dari ketidaktahuan dan membawa kita lebih jauh ke dalam pengalaman akan kuasa yang lebih besar. Dengan kelahiran baru yang Anda alami, Anda berada di dalam segala janji Tuhan. Setelah itu Anda akan menerima kebenaran demi kebenaran. Tapi Anda harus meminta kepada Tuhan apa yang dijanjikannya itu. Tidaklah benar bila setelah dilahirkan baru secara otomatis Anda boleh menganggap diri Anda telah menerima hati yang baru. Nah, jadi masih ada hati yang lama dong, masih. Main anggap-anggapan bahwa itu otomatis terjadi tidak dapat dibenarkan, Anda akan kecewa nanti. Ketahuilah bahwa sesudah kebenaran yang dibukakan, Anda harus dengan sungguh-sungguh meminta apa yang dijanjikan Tuhan. Maka baru Roh Kudus akan bekerja dan memberikan janji Tuhan itu kepada Anda. Jadi orang-orang yang kemudian mendapatkan janji Tuhan dan digenapi janji Tuhan itu adalah orang-orang yang dengan seluruh hatinya, kerinduannya mencari sorga, mencari kebenaran Tuhan. Mencari kebenaran Tuhan ya, bukan kemudian mengklaim janji Tuhan. Mencari kebenaran Tuhan sampai dengan hatinya benar-benar, hati barunya benar-benar berfungsi. Dan itu yang menggait dia masuk ke dalam penggenapan janji Tuhan. Maka kemudian muncul ayat ini, minta apa ya? Yohanes 15 ayat 7. Silakan dibaca Bu Yohana. Ya, Pak Doni. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ya, terima kasih Bu Yohana. Yohanes Sama-sama. 16 ayat 23. Ibu Hotnida belum baca ya, Bu Hotnida ya? Apakah ada Bu Hotnida? Oke, mungkin belum bisa. Ibu Helvi? Masih ada? Iya Pak Don, iya Pak Don. Masih. Yohanes 16 ayat 23 ya Pak Don. Betul. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhilah sukacitamu. Amin. Ya, terima kasih Bu Helvi. Ya Pak Doni. Ya. Jadi ini yang kebanyakan orang-orang pakai ayat ini untuk meminta apa saja yang kita minta kepada Tuhan. Pakai
ayat ini. Minta apa saja, ini dasar ayatnya. Betulnya nggak kayak gitu konsepnya ya. Karena yang terjadi adalah kalau kita minta, kita memintanya dengan dasar, bukan dengan dasar kita mengasihi Tuhan, tapi kita sebetulnya punya kekhawatiran, punya ketakutan, punya kecemasan di situ. Jadi dasar posisi kita dalam berdoa ini penting. Hidup bebas dari khawatir itu adalah ciri anak-anak Allah. Bagaimana bisa? Khawatir keluar dari pikiran dan khayalan yang menakutkan tentang masa depan. Karena kekhawatiran, maka manusia mulai berpikir bagaimana menghadapinya, mengantisipasi segala sesuatu, demikian istilahnya. Tapi dengan berserah kepada Tuhan, percaya Dia yang akan mengerjakan segala sesuatu, Anda akan duduk manis dan tenang menanti, bahkan bersyukur terus akan kasih-Nya. Maka Anda akan memperoleh segala yang Anda inginkan. Loh, kok bisa gitu Pak? Yang inginkannya Allah sendiri dalam diri kita. Sampai dengan seperti itu, firman-Nya penuh ya. Otak kitanya penuh dengan 100% dengan firman Tuhan. Dalam keadaan diam dan menanti, Anda justru akan lebih mudah menangkap suaranya dan siap melakukan apa saja yang Dia perintahkan, dan hanya melakukan apa yang Dia perintahkan untuk dilakukan saja. Dia tidak akan menjerumuskan Anda kepada malapetaka. Karena kalau kemudian kita memakai hati dan roh yang baru, hati dan pikiran yang lamanya enggak bekerja, maka kita benar-benar akan diberikan kemampuan. Hati dan pikiran kita diisi dengan firman, dan itulah yang menuntun kita masuk ke dalam penggenapan janji Tuhan. Kesaksian. Nah ini dia ya. Ini saya kenal nih. Sonia adalah anak rohani saya yang tinggal di New Jersey, USA selama 4 hari di bulan Juni 2014 yang lalu, menemani saya dalam perkunjungan saya di Amerika berkeliling kota New York. Ketika tiba waktunya berpisah, saya harus ke California di hotel dan sekali lagi di airport ketika kami mau berpisah. Saya berdoa baginya dengan singkat. Roh Kudus, saya mohon Engkau memberi pengalaman baru untuk Sonia. Beri dia mendengar suaramu dan izinkan dia melihat wajahmu, bahkan mendengar dan melihat wajah Tuhan Yesus dan Bapa Surgawi. Buat hatinya bersukacita karena kehadiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu, dia menghubungi saya lewat SMS dan telepon hampir setiap hari dan berkata bahwa ia mulai merasa ada dorongan untuk berdoa dan membaca Alkitab terus-menerus setiap hari. Menikmati saat doa itu dan menjadi heran karena sudah lama dia tidak tertarik untuk berdoa ataupun membaca Alkitab seperti itu. Lalu dia mulai mendengar suara Roh Kudus, melihat wajahnya dalam penglihatan. Dan Roh Kudus kemudian memperlihatkan wajah Tuhan Yesus dan mulai ia mendengar suara Tuhan. Ia mengalami jatuh cinta yang dalam dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata kepadanya, aku telah memberimu hati yang baru. Kemudian dengan sedikit panduan dan doa pelepasan, ia bertumbuh terus hingga mengalami mujizat sendiri. Kakinya selama ini pendek sebelah dan juga pinggulnya yang agak tinggi sebelah direparasi oleh Roh Kudus sendiri tanpa saya harus membantunya berdoa. Perjalanan bersama dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus terus bertumbuh hari demi hari sampai ia melihat orang-orang mulai memberi perhatian kepadanya lebih daripada rekan-rekannya yang lain. Itu tanda di dalamnya sekarang memancar terang yang menarik banyak orang untuk datang mendengar nasihat, dan ia mulai menjadi konselor bagi banyak. Jadi yang bertumbuh dalam diri kita itu terjadi dari kekuatan Allah. Untuk apa? Kita baca kitab, untuk kita berdoa. Kemudian apa yang terjadi? Ia menumbuhkan dirinya dalam diri kita. Ia menumbuhkan keinginannya, ia menumbuhkan cara pandangnya, ia menumbuhkan apa yang kemudian dia ingin tumbuhkan dalam diri kita. So, berikan keluasan seperti itu, maka kita akan dipenuhi dengan segala kealahan. Seperti yang janjikan. Maka berdoalah. Bapa Surgawi, silakan penuhiku dengan segala kepenuhan kealahan. Tuhan Yesus, silakan penuhkan aku dengan kepenuhan dirimu. Roh Kudus, silakan penuhkan aku dengan kepenuhan Roh Kudus. Maka kalau kemudian kita biarkan hati dan pikiran kita diisi dengan setiap yang baru yang diajarkan oleh Roh Kudus atau oleh Tuhan Yesus atau oleh Bapa, biarkan itu tumbuh. Jangan dibiarkan untuk kemudian enggak bertumbuh. Kalau ia berikan ide, terima gagasan itu. Kalau kemudian dia suruh kita berdoa, berdoalah. Kemudian kalau kita suruh untuk kemudian melakukan aktivitas apapun yang ia inginkan, lakukanlah. Maka dari ketaatan yang kita lakukan, kita memperoleh karakter yang baru. Pikirannya, perasaannya, dan memori-memori. Tepuk tangan semuanya. Oke, ada pertanyaan?
Silakan pertanyaan ya. Sebelum saya tutup. Oh, mungkin ada 2 pertanyaan. 2 pertanyaan saja. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Wah, bagus. Baik, nanti hari Rabu yang akan datang kita akan bahas Rabu yang akan datang. Sabtu, sorry. Sabtu yang akan datang kita akan bahas Yesus manusia standar. Oke. Ini masuk di buku 13 ya. Dan ini sambungan dari cloning Yesus sebetulnya. Oke. Nah, nanti kita akan bahas di hari Sabtu. Jadi, jangan lupa hadir tetap jam 4 sore WIB. Dan kalau bisa hadir karena ada beberapa hal yang akan saya sensor untuk kepentingan untuk kepentingan kita semua agar YouTube tidak memban kita. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan saya akan tutup karena hari sudah sampai jam 6:30. Nah, nanti kita akan ada pemuridan lagi. Jadi mari kita tutup dan mari kita berdoa. Bapak Surgawi, sekarang kami buka hati dan pikiran kami. Kami membuka setiap hal yang sedang Kau tumbuhkan dalam diri kami. Setiap pribadi Bapak, setiap pikiran Kristus, setiap keinginan hati Roh Kudus. Setiap kealahan yang sedang dibangun dalam diri kami, setiap kemauan, setiap pekerjaan, setiap pikiran, setiap karakter, setiap sifat, setiap apapun yang sedang ditumbuhkan secara ilahi dalam diri kami. Mari Bapak berdoa bagi semua anak-anak-Mu di tempat ini yang mendengarkan ini dan mendengarkan rekaman ini. Bapak silakan Kau katakan, curahkan apa yang Kau rindukan, apa yang sedang ingin Kau ajarkan, apa yang sedang ingin Kau katakan, katakanlah. Kami siap menampung, mendengarkan, memperhatikan, dan dari apa yang kami perhatikan, Roh Kudus silakan Kau ubah setiap perkataan itu menjadi perkataan yang mendarah daging, membentuk tubuh. Tubuh kami serupa dengan tubuh Kristus yang mulia. Mari Roh Kudus, silakan. Kami sendingkan telinga kami kepadamu. Berkati telinga kami, berkati telinga roh kami, berkati juga pikiran kami, akal budi kami, jiwa kami, nyawa kami. Hingga semuanya berganti dengan dahsyat. Menjadi seperti Kristus, menjadi seperti Bapa Surgawi. Makasih Roh Kudus kalau sekarang pada saat ini Engkau melantik kami menjadi anak-anak Allah yang penuh dengan kuasa. Berikan pada kami setiap hal yang menjadi kerinduan Bapa untuk kami ternyata jadi seperti Kristus di muka bumi ini. Dan apa yang telah kami punya pada saat ini, akal budi kami, otak kami diisi terus oleh firman. Hingga kami yang telah belajar pengetahuan, pewahyuan, kami juga menyadari ini, kami tumbuh bersama-sama dengan Kristus dalam tubuh jasmani ini. Dan silahkan Tuhan berkata-kata lewat kami, mengajar lewat kami, berpikir lewat kami, bertindak lewat kami, berdoa lewat kami. Hingga setiap yang Kau lakukan lewat kami, kami pun mendapatkan satu afirmasi, mendapatkan satu konfirmasi darimu bahwa Engkau memang berserta dengan kami, Engkau ada dalam kami, Engkau lindungi kami. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang-orang yang bertemu dengan kami, biarkan Kau Tuhan yang lebih banyak terlihat, lebih banyak manifestasi dalam diri kami, dan menjadi terang yang penuh dengan kemuliaan dalam tubuh kami. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapak Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami akhiri FFG pada hari ini. Dan jumpakan kami di hari Sabtu yang akan datang. Dengan penuh semangat, penuh antusias di dalam Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berfoto bersama sekali lagi. 1, 2, semangat. Oh, belum dibuka kamera semuanya. Sehat selalu ya. Semuanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati semuanya sampai Sabtu. Amin. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni, Tuhan berkati. Tuhan berkati saya selalu semuanya. Tetap semangat dalam Tuhan. Tetap bertemu dengan Tuhan. Bu Hana, Bu Iton.